Kalau kita beli durian montong, musangking, atau durian bawor, atau durian lain yang varietasnya sudah sangat terkenal, tentu kita tidak akan menemukan kesulitan. Tapi gimana kalau kita berburu durian lokal? Tentu tantangan tersendiri, bukan? Bagi kamu yang belum begitu paham untuk memilih durian yang banyak tersedia pada saat musim durian, baik di pinggir jalan, di tukang tuang lapak, atau di kebun petani sekalipun, ada beberapa tips yang bisa saya bagi bagaimana cara memilih durian yang enak untuk dimakan. Tips yang pertama, jangan tergoda pada durian yang terlihat sangat besar atau sangat kecil. Walaupun dia terlihat sangat besar, belum tentu rasanya enak. Begitu pula durian yang sangat kecil, belum tentu rasanya tidak enak. Bisa jadi durian yang sangat besar itu belum matang sempurna. Atau bisa jadi durian yang sangat besar itu tebal kulitnya saja. Begitu juga durian yang kecil, terlihatnya seperti kecil, justru paling enak. Justru isinya tebal dan rasanya pulen. Nah, artinya banyak sekali jenis durian lokal tersebut yang ukurannya sangat beragam, baik kecil, sedang, maupun besar. Tapi jangan tergoda kita melihat ukurannya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat fisiknya. Durian yang bagus secara fisik itu terlihat mulus. Tidak ada bagian cacatnya. Jadi bagian cacat ini paling tidak ada 3. Yang pertama, tidak ada lubang bekas gerekan ulat. Yang kedua, tidak ada bagian yang busuk atau bonyok atau yang berjamur. Yang ketiga, bagian ujungnya itu tidak membuka atau tidak belah. Nah, kalau dia sudah belah, berarti durian tersebut sudah terlalu masak atau dia disebut dengan durian yang sudah masuk angin. Jadi rasanya sudah mendekati hambar, jadi sudah tidak manis lagi. Itu dari segi fisiknya. Jadi yang pertama tadi jangan lihat ukurannya besar atau kecil, karena kita tidak bisa memprediksi durian kecil itu tidak enak atau durian besar itu enak. Jadi itu tidak menjadi patokan. Yang kedua, lihat fisiknya. Fisiknya harus mulus. Yang ketiga, yang paling penting, duriannya harus masak. Nah, durian masak ini cirinya yang pertama, yang paling penting adalah aromanya. Jadi durian masak itu pasti ada aroma wangi atau harum. Baik sedikit harumnya, atau harumnya sangat menyengat, atau harumnya samar-samar, tapi pasti ada harumnya. Jadi kalau durian yang tidak ada harumnya sama sekali, tidak ada wanginya sama sekali, itu durian mentah. Terus untuk melihat dia masak atau tidak, bisa kita gunakan beberapa trik. Jadi kita bisa mengetahui apakah durian ini masak sempurna, atau masih mentah, atau masak tapi tidak manis. Jadi dengan mencium aromanya. Nah, untuk mencium aromanya, kita bisa mendekatkan hidung kita dengan terlebih dahulu meletakkan telapak tangan di bagian ruas-ruas isi pada durian ini. Jadi pada alur-alur terdapat isinya itu kita letakkan telapak tangan seperti ini. Ya. Supaya apa? Supaya hidung kita tidak terkena duri dan kita bisa mengumpulkan aromanya di telapak tangan kita. Ini terutama untuk durian-durian yang kita pilih di pinggir jalan, di mana aroma durian itu sangat menyebar. Jadi perlu kita kumpulkan terlebih dahulu di telapak tangan kita ini. Kita letakkan telapak tangan kita ini pada bagian tempat isi durian ini, ya, kira-kira setengah menit atau 20 detik sampai 30 detik lah kita letakkan. Setelah kita rasa cukup, maka kita cium melalui sela-sela jari kita, ya, melalui sela-sela jari kita cium, hisap agak dalam sampai kita menemukan aromanya atau tidak. Nah, jadi setelah kita cium, saya menemukan aroma harum yang lembut di durian ini. Nah, untuk memastikan durian ini masak sempurna, jadi kita akan lakukan penciuman di beberapa tempat, ya, yang memang harus kita lakukan, ya, di beberapa sisi supaya memastikan semua daging durian yang ada di dalam durian ini sudah masak semua. Jadi kita coba letakkan lagi tangan kita di sisi yang lain. Kita akan coba mencium aromanya. Ya, setelah kita letakkan telapak tangan kita cukup lama di sini dan kita cium aromanya, maka akan tercium wangi durian tersebut apabila durian itu memang sudah masak dan memang apabila durian itu memang masaknya baik dan rasanya akan manis.
Tapi kalau kita tidak menemukan di semua area ini bau harum durian itu sama sekali, atau tidak ada sama sekali bau harumnya, itu pertanda, ada dua pertanda. Yang pertama, durian itu masih mentah. Yang kedua, durian itu masak tapi tidak sempurna, atau masak tapi hambar. Jadi itu syarat pertama durian itu masak dan manis, itu harus wangi dan tercium aroma wanginya apabila kita meletakkan jari kita dan kita menciumnya. Walaupun bau harumnya itu sangat tipis dan samar, itu sangat penting untuk menentukan apakah durian tersebut masak sempurna dan manis. Oke, yang kedua, untuk mengetahui durian itu masak atau tidak, kita cukup menggoreskan kuku kita ya di duri-duri durian ini secara perlahan, dan kita dengarkan suaranya di seluruh bagiannya ya. Nah, durian yang matang apabila kita gesekkan kuku jari kita, itu suaranya seperti ada rongga-rongga di dalam durian itu yang sudah berpisah dengan dagingnya. Jadi sudah menandakan kalau durian tersebut sudah masak. Nah, seperti itu. Atau alternatif yang kedua dengan memukulkan benda seperti pisau di ruang-ruang isi durian tersebut. Jadi kita pukulkan ke durinya ya, ke seluruh bagian yang ada isinya. Nah, apabila suaranya sudah terdengar seperti ini ya, seperti ada ruang kosong di dalam itu ya, ada celah di dalam itu, suaranya buk 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 dan tidak terdengar nyaring ya. Kalau suaranya ringan dan nyaring, itu berarti durian tersebut masih mentah. Itu tips untuk mengetahui kalau durian itu masak atau tidak. Jadi yang pertama tadi dari segi aromanya, pencium harus ada wanginya walaupun sedikit. Yang kedua, cukup dengan menggoreskan jari atau memukulkan benda seperti ini ya. Nah, kalau durian masak itu suaranya berat, pasti suaranya seperti kita memukul suatu benda di mana di dalamnya terdapat rongga udara. Jadi kita memukulnya pasti suaranya akan bergema. Nah, tapi kalau dia tidak ada rongga udara di dalam itu sama sekali, atau durian itu masih sangat padat, itu berarti durian itu masih mentah, maka suaranya yang ditimbulkan itu akan nyaring ya. Nyaring. Kalau kita gesekkan kuku kita, maka suaranya tidak berat, tapi justru nyaring, cering 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 seperti itu. Dan duriannya apabila kita timang-timang, durian itu akan lebih berat dibandingkan durian yang sudah masak. Jadi kalau durian mentah itu dengan ukuran yang sama, dengan jenis yang sama, kita bandingkan itu, durian yang masak itu akan lebih ringan. Terus yang ketiga, yang selanjutnya, untuk mengetahui durian itu sudah masak atau tidak, juga bisa kita dengan mengguncang-guncangkan durian itu. Nah, jadi kalau mengguncang-guncangkan durian itu ada rasa bergetar sedikit saja, atau getar tipis, atau getarannya juga cukup kuat, itu juga menjadi pertanda kalau durian itu sudah masak. Atau bisa jadi kalau getarannya cukup keras, itu biasanya duriannya isinya kering ya, dagingnya kering. Oke teman-teman, itu tips untuk menentukan apakah durian itu sudah masak atau tidak. Mari kita coba buka durian ini, apakah memang benar-benar sudah masak. Dan saya prediksi saya, durian ini sudah masak sempurna, dan dari aromanya ini durian yang rasanya cukup manis dan legit. Oke teman-teman, kita coba cicipi rasanya ya. Apakah sesuai dengan apa yang saya perkirakan, kalau durian ini memiliki cita rasa yang lembut, manis, legit, dan pulen. Walaupun memang sudah terlihat ya tidak terlalu tebal, tapi aroma dan cita rasa durian lokal itu yang sangat eksotis, yang kita cari sebenarnya, yang kita buru. Luar biasa pemirsa. Jadi cita rasa durian ini sesuai dengan bayangan saya, kalau memang durian ini rasanya lembut, legit,
dan pulen. Legitnya itu sangat lengket ya, sangat lengket di dalam mulut kita. Jadi dengan cita rasa demikian, durian seperti ini biasanya kita bisa mengkonsumsinya dalam jumlah yang lebih banyak ya. Artinya kita ingin terus dan terus mencicipi durian ini karena rasanya itu cukup menagih di lidah. Sebagian orang menyebut durian seperti ini durian susu ya, jadi durian putih susu. Jadi sebagian juga menamakan kalau menemukan durian seperti ini disebut dengan durian susu. Kalau saya warna itu memang masing-masing orang sangat mencari durian itu sangat tergantung dengan warnanya. Tapi bagi saya mau dia warna putih, warna kuning atau warna oranye atau warna yang cenderung kemerahan, bagi saya durian itu adalah aroma dan cita rasa yang utama. Jadi warna itu hanya menambah kemewahan dari sebuah durian. Tapi menurut saya dengan warna yang putih seperti ini, dengan aroma yang cukup lembut dan menggoda, serta cita rasa yang khas durian lokal dan sangat eksotis, itu menurut saya sudah menjadi satu nilai tambah atau menjadi satu nilai plus bagi saya untuk mencicipi durian ini. Jadi warna itu menurut saya nomor 2. Jadi yang pertama itu adalah cita rasanya. Jadi kalau warnanya putih tapi cita rasanya luar biasa, itu menurut saya sudah cukup memuaskan. Kalau warnanya bagus tapi rasanya tidak begitu menggoda, kita juga pasti tidak akan menyukai rasanya atau tidak akan menghabiskan durian tersebut. Tapi kalau cita rasanya cukup menjanjikan seperti ini, ada keinginan kita untuk terus dan terus sampai habis, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya bagaimana tips memilih durian lokal yang banyak di pasaran atau di lapak-lapak pengepul atau di lapak-lapak petani, menentukan bagaimana cara memilih durian yang baik, enak, dan memiliki cita rasa yang sesuai keinginan kita. Sampai jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Salam pertanian.